Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 7 ya, berjumpa lagi dengan Pak Aris di mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih masuk ke dalam bab bilangan bulat ya. Namun kita sudah masuk ke subbab yang berbeda ya dari kemarin. Ya, jadi yang kali ini adalah bilangan berpangkat. Nah, di bilangan berpangkat kali ini, nanti materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada bilangan pangkat bulat positif, yang kedua ada bilangan pangkat bulat negatif, dan yang ketiga ada bilangan berpangkat 0. Oke, nah yang pertama itu adalah bilangan pangkat bulat positif. Nah, definisi atau pengertiannya yaitu pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk suatu bilangan yang sama. Ya, syaratnya adalah untuk suatu bilangan yang sama. Oke. Contohnya, misalkan kalian pernah menemukan bentuk seperti ini. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini adalah perkalian berulang dari bilangan 5 ya. Dan ini bilangannya sama anak-anak. Jadi ini ya ada bilangan yang sama. Ya, sekarang kita hitung ini angka 5-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ya. Muncul 4 kali. Maka kita bisa memperpendek atau menyingkat ya untuk menulisnya menjadi ya 5 pangkat 4. Itu cara membacanya. 4 di sini yaitu 4 faktor atau 4 kali muncul, ya kan? 5-nya tuh munculnya 4 kali, gitu maksudnya. Contoh yang lain, misalnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke, maka bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 5 ya, karena di sini muncul 5 kali ya, 3-nya muncul sebanyak 5 kali atau 5 faktor, begitu maksudnya ya. Jadi bisa kita tuliskan bentuk umumnya A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak N kali. Jadi kalau N-nya 10 ya, maka perkalian A-nya sampai 10. Kalau N-nya berapa? 6, maka perkalian A kali A-nya ada sampai 6. Begitu ya. A ini disebut bilangan pokok atau basis. Ya. Kemudian N di sini itu disebut pangkat atau nama lainnya juga eksponen. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Di sini ada sifat yang pertama ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, sifat yang pertama ini untuk bilangan pokok atau basis yang sama-sama A misalnya ya. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini kan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5 maka sama dengan 2 pangkat 8. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 maka sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 2 dikali 2 ya, sama dengan 4. Dan yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan N. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi maka jadinya perkalian anak-anak. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka 2 pangkat 2 kali 3.
2 kali 3 kan 6 ya, berarti 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ini ya namanya. 2, sebentar ya. Tadi sampai sini. Sebentar, ini berarti ya. Oke, maaf. Nah, di sini ini anak-anak. Nah, sekarang nomor 4. A pangkat, bukan A pangkat. A dikali B dipangkatkan N. Kalau untuk sifat yang keempat, ya, dan sifat yang kelima itu bilangan pokok atau basisnya itu berbeda. Kita bisa lihat ya, ini misalnya A dan ini B. Maka bisa kita hitung juga dengan bentuk A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 5 dipangkatkan 3. Di sini kan berbeda ya, bilangan pokoknya ya ini 2, ini 5. Sedangkan sifat yang ke-1, 2, dan 3 itu untuk bilangan pokok yang sama atau basisnya sama. Oke, bisa kita hitung 2 kali 5 terlebih dahulu. 2 kali 5 itu 10 kan? Nah, tinggal pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berarti 10 kali 10 kali 10 ya. 10 kali 10 itu 100, 100 kali 10 itu 1000. Ya. Atau bisa kita kerjakan juga satu per satu. 2 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkatkan 3. 2 pangkat 3 8, 5 pangkat 3 itu 125. 8 kali 125 hasilnya 1000. Ya. Jadi bisa kalian kerjakan dengan dua cara. Nah, sifat yang kelima ini juga ingat ya, sifat yang keempat dan sifat yang kelima itu untuk basis atau bilangan pokok yang berbeda. Misalnya 6 dibagi 2 dipangkatkan 4. Maka sama dengan 6 dibagi 2 dulu berapa? 3 ya. Nah, pangkatnya mengikuti. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, hasilnya 81. Bisa juga seperti yang nomor 5 itu dengan cara 1 per 1. 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Ingat ya, meskipun pada soal sifat yang keempat itu perkalian, itu berbeda dengan sifat yang nomor 1. Berbeda. Kalau sifat nomor 1 itu untuk bilangan atau basisnya sama-sama A, ini sama-sama 2, atau sama-sama 3, atau sama-sama 5. Tapi kalau sifat yang keempat itu bilangan pokok atau basisnya berbeda. Ya, jadi tidak bisa kalian kerjakan seperti cara yang sifat pertama, tidak bisa. Oke? Nah, sekarang bilangan pangkat bulat negatif ya. Jadi kalau ada bentuk A pangkat negatif N ya, bisa kalian ubah menjadi bilangan pangkat bulat positif dalam bentuk 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat negatif 3 maka sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Ya, tinggal diubah menjadi 1 per. Kemudian pangkatnya menjadi positif. Ingat ya, ini pangkatnya negatif, ini berubah menjadi pangkat positif. Bentuknya adalah 1 per A pangkat N. 2 pangkat negatif 3 berarti 1 per 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bilangan berpangkat 0. Jadi kalau ada bentuk A pangkat 0 ya, maka itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contohnya di sini ada 5 pangkat 0 ya sama dengan 1. Kalau ada soal 1000 pangkat 0 ya sama dengan 1. Gitu ya. Oke, misalkan ada contoh soal seperti ini. Contoh
soal. Ya, misalnya 2 nomor 1 3 deh. 3 pangkat 2 ya dikali 3 pangkat 3 coba. Nah, ini kan bilangan pokok atau basisnya kan sama ya, sama-sama 3 ya. Karena sama-sama 3, berarti kita pakai sifat yang pertama di bilangan bulat positif, pangkat bulat positif ya. Berarti tinggal 3, pangkatnya kita jumlahkan. 2 tambah 3, maka sama dengan berapa? 3 pangkat 5. Gitu ya. Nah, tapi misalnya seperti ini. 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kan beda ya. Ini bilangan pokoknya 3, kalau ini bilangan pokoknya 2. Jadi tidak boleh menggunakan sifat yang pertama. Harus kita pakai sifat yang nomor 4. 3 kali 2 itu berarti berapa? 6. 6 pangkat 3. Nanti kalian hitung sendiri ya. 6 kali 6 kali 6 berapa? Gitu, oke? Gitu. Misalnya ada contoh soal lagi berapa? 2 pangkat 3 ya dibagi 2 pangkat 4. Kalau pembagian maka berubah menjadi pengurangan ya. Ini bilangan pokoknya sama. Berarti 2 pangkat 3 kurang 4. 2 pangkat 3 kurang 4 berarti negatif 1. Nah, ingat ini adalah bentuk pangkat apa ya? Bulat negatif ya. Nah, ini coba kita lihat di sebelumnya. Nah, ini kalau ada A pangkat negatif N, maka berubah menjadi 1 per A pangkat N. Oke, berarti kalau ada soal bentuk seperti ini, kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Ya, maka sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Oke, karena ini pangkat negatif satunya berubah menjadi 2 pangkat 1. Gitu anak-anak. 2 pangkat 1 berarti tulis saja gini. 1 per 2. Gitu aja ya. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Gitu. Oke anak-anak, cukup sekian. Sampai di sini. Kalian tetap semangat ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.